Saya sudah diwanti-wanti dari awal permulaan proses kontestasi politik. Saya sudah diberitahu bahwa spesifik Kejaksaan Agung sedang membidik kasus terhadap saya terkait importasi gula. Seolah-olah peraturan mengatakan dilarang dibawa masuk ke dalam pesawat terbang, korek api. Kemudian saya dipidanakan karena saya membawa masuk ke dalam pesawat korek kuping. Saya sangat-sangat tidak yakin, sangat merasa peradilan kita dan sistem hukum kita saat ini tidak bisa diandalkan. Ya, dan saya bersama tim saya, tim hukum dan tim operasional, kami semua udah siap perang sampai akhir. Saya mau menyampaikan bahwa sudah pasti saya tidak akan bungkam. Ya. Artinya abolisi ini tidak akan membuat Anda berhenti untuk bersikap atau bertindak kritis kepada pemerintah? Oke, selamat datang Pak Tom di Bukan Kupas Perkara. Ini adalah pertemuan perdana kita di TKP, Pak Tom. Selamat juga telah menghirup udara bebas. Ini pekan kedua nih, Pak Tom ya? Persis 2 minggu. 2 minggu setelah kebebasan kemarin dari Cipinang, betul Pak. Sekali, betul sekali. Nah, mungkin kita langsung aja nih Pak Tom. Ini kita akan lebih banyak berbicara soal kasus Pak Tom dan yang sedang berjalan ya, perlawanan hukumnya ya. Gitu. Nah, pertanyaan pertama kami Pak Tom. Kenapa menerima abolisi, Pak Tom? Kan ada proses hukum lainnya, ada banding, ada kasasi lagi, atau perkara luar biasa lagi yang namanya PK, kan masih ada. Kenapa harus abolisi, Pak Tom? Jadi pertama, itu bedanya amnesti dan abolisi. Ya. Amnesti itu sesuatu yang diberikan, yaitu sebuah pengampunan. Sementara abolisi itu adalah pemerintah mundur. Jadi bukan sesuatu yang diberikan, tapi sebuah deklarasi bahwa pemerintah mundur. Ya. Bagaimana menolak sesuatu yang tidak diberikan. Ya. Kedua, kenapa memang yang diberikan kepada saya ya itu abolisi atau diberlakukan kepada saya lah. Ya. Karena sebenarnya bukan diberikan. Ya. Karena saya dan kuasa hukum saya sudah banding. Sudah mendaftarkan banding. Ya. Jadi menurut informasi yang saya terima, Pak Hasto dan tim hukumnya tidak mengajukan banding. Oke. Ya. Saat itu ya. Sehingga vonis bersalahnya masih berlaku. Ya. Sehingga ya memang tepat secara hukum adalah pengampunan, amnesti. Ya. Tapi karena kami sudah keburu mengajukan banding, ya, menurut hukum Indonesia, perkara saya menjadi mentah lagi. Ya, ibaratnya skor jaksa dan terdakwa menjadi 0-0 lagi. Ya, sehingga tidak ada perkara dan abolisi itu adalah penerbitan sebuah kepres ya, yang mendeklarasikan secara sepihak bahwa pemerintah menghentikan semua tuntutan dan proses hukum. Ya. Karena memang perkaranya sudah reset, ya, sudah kembali ke 0-0. Nah, apakah Anda tidak yakin kalau misalnya Anda mengajukan banding, Anda akan dikabulkan oleh hakim pengadilan tinggi? Saya sangat-sangat tidak yakin, sangat merasa peradilan kita dan sistem hukum kita saat ini tidak bisa diandalkan. Tapi saya tetap ajukan banding, ya, dan saya bersama tim saya, tim hukum dan tim operasional, kami semua udah siap perang sampai akhir, ya, sampai ke MA kalau perlu. Ya. Tapi balik lagi, abolisi itu bukan sesuatu yang diberikan, ya, itu sesuatu yang diberlakukan, ya, yang tadinya menyerang saya secara hukum, jaksa, penuntut dan sebagainya, semuanya mundur, ya, semuanya mendeklarasikan mundur dari serangan, ya. Jadi bagaimana nolaknya?
ya kan? Iya, iya. Dan apakah abolisi ini diterima tanpa syarat atau dengan syarat, Pak Tom? Atau ada negosiasi di belakangnya? Kami sama sekali tidak ada informasi sebelum konferensi pers ya, yang digelar di DPR oleh menteri terkait dan pimpinan DPR. Sama sekali tidak ada, itu sangat di luar dugaan ya. Tidak ada informasi sebelumnya, bahkan itu kami pun, terutama saya ya, tidak pernah tahu bahwa ada barang yang namanya abolisi di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baru tahu kemarin. Baru tahu di saat seluruh rakyat juga mendengar melalui konferensi pers di DPR ya. Nah, syukur penasihat hukum saya, pengacara saya, memegang cukup banyak perkara politik, ya, termasuk memimpin tim hukum, tim kampanye Anies Mohaimin waktu itu, dan juga punya cukup banyak klien dalam hal sengketa pilkada. Ya, jadi dia punya pengertian yang sangat jeli ya soal perpolitikan. Jadi waktu beliau, Pak Ari Yusuf Amir, pengacara saya, dihubungi oleh pimpinan DPR dan diberitahu bahwa Presiden mempertimbangkan atau sudah memutuskan bersama-sama dengan DPR untuk memberlakukan abolisi ya bagi saya. Dia langsung nanya, syaratnya apa? Ya. Dan jawaban yang diberikan saat itu adalah tidak ada syarat. Tidak ada syarat, tidak ada permintaan. Ya. Saya tidak tahu apakah nanti bakal ada. Ya. Tapi saat itu dan sampai saat sekarang tidak ada syarat atau permintaan yang disampaikan ya sebagai timbal balik atau. Kalau disebut, ini kan Pak Tom tadi menyebutkan saya mendapatkan abolisi. Nah, apakah ini artinya Pak Tom merasa berhutang budi nggak dengan pemerintah sekarang? Dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto. Baik. Dalam saat-saat seperti ini ya, saya suka kembali ke prinsip-prinsip dasar. Ya. Perasaan saya, reaksi yang tepat pada saat ini adalah menanggapi gestur Pak Presiden sebagai sebuah tindakan yang beritikat baik. Ya. Nah, dengan memperhatikan prinsip dasar etika, ya, kan seyogyanya gestur baik atau gestur yang diakari itikat baik juga seyogyanya dibalas dengan tindakan yang beritikat baik. Ya. Jadi feeling saya yang tepat untuk saat ini adalah semacam positive thinking. Ya. Tapi di lain sisi saya juga profesional, ya, dan tidak mungkin mentolerir kebohongan atau ketidakadilan. Ya. Jadi saya juga sudah berkomitmen terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Ya. Jadi saya mau menyampaikan bahwa sudah pasti saya tidak akan bungkam ya, dan juga tidak akan bergeser dari hal-hal yang bagi saya prinsip dasar ya. Artinya abolisi ini tidak akan membuat Anda berhenti untuk bersikap atau bertindak kritis kepada pemerintah? Itu memang karakter saya, ya kan? Saya selalu berupaya untuk menyampaikan apa adanya, ya. Tapi sekali lagi sebagai profesional kan seyogyanya kita menyampaikannya dengan nada yang konstruktif, ya, dengan nada yang kondusif ya. Ya, semua punya peranan masing-masing ya, sesuai karakter dan latar belakang masing-masing. Nah, kita balik ke kasus nih, Pak Tom. Siap. Kenapa Pak Tom yakin merasa korban kriminalisasi? Karena kan sejak awal sudah mengatakan bahwa Pak, saya korban kriminalisasi segala macam. Boleh kasih gambarannya nggak Pak? Iya. Pertama, sebagaimana pernah saya sampaikan di kesempatan lain ya, saya sudah diwanti-wanti dari awal permulaan proses kontestasi politik, ya. Bahkan 2023. Betul, betul. Semakin mendekat kepada pengumuman tim kampanye, ya kan, di mana saya akan diumumkan sebagai salah satu tim kampanye nasional, Pak Anies dan Pak Mohaimin waktu itu.
saya sudah diberitahu bahwa spesifik Kejaksaan Agung sedang membidik kasus terhadap saya terkait importasi gula. Ya. Dan itu terjadi 2023, 8 tahun setelah perkara yang dituduhkan, ya kan? Dan menjelang saya bergabung secara resmi pada tim kampanye sepasang capres-cawapres ya, yang berseberangan dengan penguasa saat itu. Jadi bagi saya sinyalnya sangat jelas bahwa ini sebuah sinyal, ya, sebuah warning ya. Kalau saya lanjut, ini bisa berkonsekuensi dikasuskan. Ya. Waktu saya pertama kali dipanggil untuk diperiksa di Kejagung 8 Oktober 2024. Oke. Sehingga saya mulai dipanggil tuh September Oktober 2024. September Oktober ya. September Oktober 2004. Saya tentunya sudah curiga ya bahwa ini memang kulminasi ya dari proses kriminalisasi yang sudah berjalan, ya kan? Tapi saya masih mencoba untuk berprasangka baik. Ya. Maka saya tidak bawa pengacara, saya datang sendiri, ya kan? Saya sangat cermat mencatat semua pertanyaan dan juga merumuskan jawaban saya secara tertulis. Ya, semuanya catatan saya semuanya masih ada. Ya. Tapi saya masih belum tahu atau belum yakin ini bakal sejauh apa. Apakah sebatas nakut-nakutin? Oke. Ya kan dipanggil-panggil, biasanya orang dipanggil-panggil kejaksaan udah langsung gemeter, ya kan langsung kapok gitu ya. Atau sampai dibui, ya sampai dijebloskan ke penjara. Saat itu ya saya masih belum tahu. Belum tahu ya sama sekali. Nah itu kan sprindik kan Oktober 2023 ya, Pak Tom. Surat perintah penyidikan. Penyidikan kan Oktober 2003. Pak Tom tidak merasa ini akan naik ke tingkat berikutnya. Artinya kan ketika sprindik kan harusnya ditetapkan tersangka segala macam. Pak Tom tidak tergambar ya saat itu bahwa ini akan menjadi tersangka. Pasti tergambar. Tergambar ya? Ya pasti. Karena sinyal politik tadi ya? Dan setiap sebulan, 2 bulan, ada aja yang bisikin ke saya bahwa dia dengar dari temannya, saya lagi dikasuskan. Ya, Kejaksaan Agung lagi membidik kasus terhadap saya terkait importasi gula. Ya, jadi setiap 2 bulan saya diingatkan bahwa itu sedang bergulir ya. Oke. Pak Tom boleh tahu nggak ketika pemeriksaan pertama September Oktober itulah Pak Tom ditanyakan penyidik apa Pak Tom? Penyelidik ya saat itu? Penyidik atau penyidik? Penyidik. Ya? Naik dari penyelidikan ke penyidikan, betul. Apa yang ditanyakan? Karena kan sudah tergambar harusnya. Oh ini kasusnya ya gitu. Apa yang ditanyakan betul. Pak Tom saat itu? Jadi saya diperlihatkan banyak surat-surat. Ya, baik yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan pendahulu saya, Pak Rahmat Gobel, maupun oleh saya sendiri. Ya, juga diperlihatkan beberapa izin impor. Ada yang ditandatangani oleh saya, langsung ada yang ditandatangani oleh dirjen saya. Ya. Dan kemudian saya ditanya berbagai hal ya, terkait importasi gula. Termasuk juga diperlihatkan misalnya beberapa pasal dari peraturan presiden, dari Perpres. Bukan pasal tipikor ya? Bukan. Jadi Perpres soal pangan, ya, atau lebih tepatnya terkait bahan kebutuhan pokok dan barang penting. Ya, Perpres 71 tahun 2015, terus peraturan menteri dari 2004, itu masih Menteri Perindustrian Perdagangan ya, Menperindak. Jadi ada dikasih lihat pasal dari Kepmenperindak 2004. Berini ya? Waktu itu Berini Sumarno. Diperlihatkan bahkan pasal dari Permendak yang saya bikin sendiri. Permendak 117 2015 itu yang saya rumuskan dan saya undangkan dengan tangannya sebagai menteri. Ya, terus saya ditanya, menurut Pak Tom sesuai pasal ini, apakah seharusnya yang diimpor gula mentah atau gula putih, ya kan? Dan di awal-awal saya masih lupa-lupa ingat. Ya, ini kan peristiwa 8,5-9 tahun sebelumnya. Ya, jadi masih sulit untuk mengingat. Tapi saya menjawab sebisanya, ya, sejauh yang saya bisa ingat. Tapi lumayan kaget juga
kaget tidak kaget ya, tidak kaget karena sudah tahu bahwa ini sudah bergulir lama. Tapi kaget juga bahwa wah akhirnya seperti apa melintasi sebuah garis ya. Ini kalau cuman sebatas nakut-nakutin satu hal, tapi kalau udah sampai dibui ya kan dan ditersangkakan itu sebuah hal yang serius ya. Dan saat itu saya masih belum sepenuhnya mengingat semua peristiwa dari 8-9 tahun sebelumnya. Ya. Tapi setelah itu kan dari dalam tahanan saya dipanggil lagi untuk diperiksa lagi sebagai tersangka. Dan semakin banyak dokumen, semakin banyak ini pasca penahanan ya? Pasca penahanan, semakin banyak materi seperti risalah-risalah daripada rapat koordinasi tingkat menteri di bawah naungannya Menko Perekonomian. Ya. Dan semakin saya mempelajari, semakin saya mulai ingat kembali, saya semakin yakin bahwa wah ini benar-benar mengada-ada, ya, benar-benar mengada-ada, dan justru peraturannya itu diputar balik ya. Peraturan yang saya rumuskan dan saya undangkan melarang importasi gula putih. Ya, tapi saya ditersangkakan karena saya mengimpor gula mentah. Gula mentah. Ini lucu kan? GKM. Betul, GKM. Seolah-olah peraturan mengatakan dilarang dibawa masuk ke dalam pesawat terbang, korek api. Kemudian saya dipidanakan karena saya membawa masuk ke dalam pesawat korek kuping. Serius, itu... Karena GKP dan gula kristal putih dan gula kristal merah itu dua hal berbeda gitu maksudnya? Dua hal yang berbeda, tapi justru dengan saya mengimpor gula mentah, saya justru mematuhi aturan yang saya bikin. Ya, tapi dengan saya mematuhi aturan, malah dibilang itu melanggar. Ya. Itu semakin jelas dengan jalannya pemeriksaan dalam penyidikan, apalagi setelah sidang ya, dengan saksi-saksi semuanya datang ya, mengkonfirmasi pemahaman kami bahwa sebetulnya semuanya sudah sesuai aturan. Kami harus mengkonfirmasi satu hal Pak Tom, karena salah ini akan menjadi ini dijadikan salah satu bukti jaksa ya kabarnya. Ada pertemuan antara pengusaha yang menjadi pemenang tender itu yang mengimpor gula putih itu dengan Pak Tom di ruangan Pak Tom, di ruangan rapat Pak Tom ya, kalau tidak salah. Apakah pertemuan itu memang ada Pak Tom? Tidak. Pak Tom kenal dengan mereka? Tidak. Jadi sebelum saya menjabat, di saat saya menjabat, dan bahkan setelah saya menjabat, tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, ya kan? Satupun dari 8 plus 1 ya, 9 pemilik direksi perusahaan itu. Ya. Jadi itu benar-benar mengada-ada. Ya. Bisa jadi ada pertemuan-pertemuan dengan dirjen atau staf khusus, ya, staf ahli dan sebagainya. Tapi Pak Tom nggak ikut. Ya itu sudah teknis ya. Bisa saja itu terjadi di gedung di mana kantor saya ada di situ ya. Bahkan mungkin menggunakan ruang meeting yang sering saya pakai. Ya. Tapi sangat jelas bahwa saya tidak hadir pada meeting-meeting tersebut ya. Ada satu hal yang menarik juga Pak Tom. Ini kan Pak Tom tadi juga sebut ya, ada peraturan juga disebutkan dipakai oleh Pak Menteri Perdagangan sebelumnya, Rahmat Gobel, dan Menteri setelah Bapak itu kan, apakah menurut Bapak janggal? Kenapa Menteri Perdagangan sebelumnya tidak dipanggil? Dan apakah juga Menteri setelah Anda juga tidak dipanggil? Sangat-sangat janggal. Sangat-sangat janggal karena... bahkan tidak dipanggil untuk saksi ya mereka ini? Betul. Karena Pak Rahmat Gobel menggunakan dasar peraturan yang sama, yaitu Kemenperindak dari tahun 2004, dan Pak Enggar Lokita juga menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Permendak saya, 117 tahun 2015, melakukan hal yang persis sama. Ya kan? Tentunya yang janggal adalah mereka juga tidak bersalah. Sama halnya seperti saya. Ya kan? Jadi importasi gula mentah diolah menjadi gula putih itu sesuatu yang lazim, yang rutin. Tapi hanya saya yang dikasuskan ya, terkait kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang sangat lazim dan rutin ya. Nah ini juga menarik nih Pak Tom. Seharusnya kan Pak Rahmat Gobel, Pak Erlangga Enggar. Pak Enggar dan Ibu Rini Sumarno bahkan yang juga sempat yang diperiksa. Ini kan seharusnya
orang-orang yang bisa membela Anda, membebaskan Anda, karena peraturannya kan seiring ya. Kalau kita juga berkali-kali di sini Pak Tom ya, kita lihat ini peraturannya kan sama sebenarnya. Ini kan harusnya kesempatan mereka untuk membela. Tapi bagaimana menurut Anda? Kenapa mereka, setidaknya Bu Rini deh, kenapa tidak memberikan kesaksian bahwa Pak Tom itu sudah memang sesuai fungsinya sebagai menteri mengimpor gula kristal mentah? Saya tidak tahu. Ya, faktanya adalah saya tidak tahu. Jadi saya hanya bisa berspekulasi, ya kan? Dan saat ini perasaan saya ya, Pak Moses, mungkin saya tidak mau memperparah situasi. Ya, ini pimpinan cabang pemerintah yang eksekutif, ya, kepala negara, kepala pemerintahan, dan pimpinan cabang pemerintahan legislatif. Dua-duanya sudah bergabung untuk membuka sebuah ruang, ya, untuk menurunkan suhu politik, ya, terutama terkait perkara Pak Hasto, Sekjen PDIP, dan perkara saya. Ya. Feeling saya ya, perasaan saya, suara nurani saya adalah balik lagi dalam semangat yang positif ya, dan konstruktif. Rasanya ya sudah, kita, istilah saya, tutup babak ini dan buka babak baru, ya. Dan saya tidak merasa tepat ya kalau mau siram bensin ke sebuah api, ya. Misalnya kenapa Ibu Rini tidak membela atau tidak hadir, alasan resmi yang disampaikan oleh penuntut kan lagi ada acara keluarga. Iya, betul. Ya kan? Tapi ini lagi ada nasib seseorang yang sedang diadili gitu ya. Tapi ya sudah. Termasuk dengan Pak Jokowi, Pak Tom. Karena di pengadilan pun Bapak dan tim pengacara mengatakan Anda itu mengeluarkan kebijakan impor gula itu karena kebijakan Pak Presiden. Harusnya Pak Presiden juga ikut saksi. Yang akhirnya ketika Bapak dibebaskan, beliau baru berbicara mengatakan bahwa ya memang itu sudah tugas Bapak untuk mengimpor. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak? Usulan untuk menghadirkan Pak Presiden Jokowi ya, dalam persidangan saya sebagai saksi itu sebenarnya dari saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut. Ya, bukan saksi atau ahli yang dihadirkan oleh pihak saya atau kuasa hukum saya. Ya. Meskipun setelah usulan itu dilontarkan dalam persidangan, saya di doorstop oleh media dan saya menyampaikan yaitu sebuah wacana yang sangat menarik. Itu sebatas komentar saya. Oke, Pak Tom. Nah, satu hal kami perlu sampaikan juga, satu yang menarik dari kasus Pak Tom ini adalah ketika ada muncul audit BPKP, Pak Tom. Dari situ kemarin kita juga mempelajarin, kami juga sudah membuat mengupas perkaranya soal audit BPKP itu, dan memang banyak kejanggalan ya Pak Tom. Dan ini menariknya adalah pengacara sebenarnya sudah meminta dari awal. Kenapa baru beberapa minggu kemudian audit BPKP ini keluar yang saat diterima malah janggal sekali. Itu Pak Tom kan orang ekonomi. Melihat audit BPKP itu seperti apa Pak Tom? Ya, mohon maaf ya. Tadi kan napasnya panjang banget nih guys. Sebagai orang yang 20 tahun di bidang keuangan, ya, menanggapi sebuah audit. Ya. Dan itu kenapa saya merasa tidak ada pilihan sebagai seorang profesional kecuali melaporkan BPKP kepada pengawasnya, ya, dalam hal ini Ombudsman RI. Karena ya audit itu sangat jelas sekali kacau balau. Ya. Perlu saya tegaskan ya, tidak ada niat menyerang perorangan. Seorang individu, seorang auditor yang misalnya kebetulan disuruh untuk hadir oleh atasannya untuk hadir sebagai ahli atau saksi dalam persidangan. Ya. Tapi hal kacau seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, ya, karena kalau ini dilanjut akan makan banyak korban lagi.
ya pasti akan banyak makan korban lagi. Ya. Dan audit itu sesuatu yang sangat fundamental, Pak Moses. Yeah. Kalau kita sudah tidak bisa percaya lagi pada audit, ya, berbisnis itu menjadi sangat sulit, mungkin mustahil. Ya, kita bisa berbisnis, bisa mempunyai kelancaran fungsi pasar uang, pasar modal, perbankan, ya, kalau standar audit terlalu kacau. Ya. Dan itu saya lihat kita udah di pinggir jurang. Ya. Ya, audit dari negeri ini sudah banyak yang akan dipertanyakan, gitu ya. Tapi kita lihat ini sudah langkah final dari pihak saya, yaitu melaporkan hakim terkait kepada atasannya, yaitu Mahkamah Agung, dan kepada pengawasnya, yaitu Komisi Yudisial. Melaporkan BPKP kepada Ombudsman, dan kita akan teruskan sampai tuntas. Tapi setelah itu saya kira saya mau menghargai dan menghormati semangat Presiden dan pimpinan DPR ya, untuk meneduhkan ya, untuk menutup babak ini dan membuka babak baru ya, untuk kita move on. Ya. Tadi Bapak menyebutkan memang ini sudah dilaporkan juga melapor ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Dan pertemuan terakhir kan tertutup Pak ya, tidak boleh dihadiri wartawan. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang Bapak sampaikan kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap hakim yang menangani kasus Bapak? Jadi dalam hal ini saya menghadap kepada pimpinan dan anggota Komisi Yudisial, ya. Dan saya bersama kuasa hukum saya menyampaikan berbagai kejanggalan-kejanggalan dalam putusan para hakim, ya, ditampilkan ya, bersama dengan fakta persidangan. Ya, jadi fakta persidangan bilang apa, putusannya bilang apa, ya kan? Tentunya yang lumayan viral kemarin itu yang kapitalisme. Persis. Saya dihukum atas dasar karena saya mendorong pendekatan ekonomi yang kapitalis, bukan Pancasilais ya. Dan itu dari transkrip lengkap persidangan, 23 kali persidangan itu tidak pernah muncul dalam dakwaan, Dan di persidangan juga muncul nggak? Tidak pernah. Saksi ahli segala macam tidak pernah mempersoalkan ya bahwa saya mendorong sebuah ekonomi kapitalis dan gagal menjaga sebuah ekonomi yang Pancasilais. Itu kan tiba-tiba muncul dari nowhere ya. Itu tiba-tiba muncul dalam putusan dan tidak ada kaitannya dengan fakta persidangan seperti keterangan saksi, keterangan ahli, bahkan pertanyaan dari hakim atau penuntut atau kuasa hukum saya. Dasar hukumnya juga patut dipertanyakan. Coba kasih lihat mana undang-undang, peraturan pemerintah, Perpres, bahkan peraturan gubernur atau peraturan menteri yang melarang pendekatan kapitalis ya dalam kebijakan ekonomi. Jadi ya karena ini sudah begitu terang-terangan, ya rasanya untuk seorang profesional melakukan sebuah pembiaran itu kok rasanya seperti tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah tadi kan di waktu di persidangan Bapak sempat mengatakan bahwa ini menjadi ancaman bagi pengusaha internasional untuk berusaha di Indonesia karena ternyata mereka mengimpor gula, membawa gula ke Indonesia, ternyata dipidana segala macam. Dan itu kan sempat Bapak dan tim menyatakan bahwa itu akan disampaikan dan dikampanyekan ke luar negeri. Apakah itu sempat terlaksana, Pak? Kami tidak pernah bilang kami akan mengkampanyekan itu ya ke luar negeri. Tapi nggak usah jauh-jauh. Banyak perusahaan internasional yang sudah aktif di Indonesia sudah lama. Ya. Apakah itu Toyota, apakah itu Samsung, apakah itu Boeing atau Airbus ya, atau yang lain-lain. Ya. Jadi dan menurut informasi yang kami terima ya berbagai asosiasi investor dari mancanegara mengikuti kasus saya dengan sangat cermat. Ya, wajar karena selama 3 tahun sebagai kepala BKPM, ya, kepala Badan Penanaman Modal, sekarang kita kenal sebagai Kementerian Investasi,
Saya kan keliling dunia jualan. Punya jaringan di luar. Dan saya yang jualan terus ya, saya yang menjamin bahwa ini adalah negara hukum, bahwa peraturan kita bisa dipercaya, bahwa izin usaha, regulasi kita bisa dipegang, ya kan? Dan syukur sudah membangun sebuah kepercayaan. Ya. Nah, kalau ini tiba-tiba berbalik, ya kan? Saya yang menjamin, saya yang jualan, malah di penjara, ya kan? Atas dasar hukum yang sangat tidak jelas, abu-abu. Itu sebuah sinyal yang sangat buruk ya. Tanpa sengaja, ya tanpa kita sadari mungkin. Ya mungkin jaksa maupun hakim tidak sepenuhnya menyadari betapa besar dampaknya secara simbolis ya, bagi investor yang punya modal, ya, yang sudah menanamkan modal dalam jumlah yang besar. Pak Tom ini kan dijerat dengan pasal 2 dan 3 Tipikor ya, merugikan keuangan negara. Pak Tom merasa nggak sih telah merugikan keuangan negara dengan memberikan kebijakan impor gula itu, Pak Tom? Kalau merugikan negara, saya dari awal yakin itu tidak. Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha itu masih wajar atau tidak wajar? Sangat-sangat wajar, ya kan? Bahkan dari 8+1 industri gula swasta, ada yang untung, ada yang rugi. Tidak semuanya ya? Tidak semuanya untung. Oke. Ya, ada yang untungnya lumayan bagus, ada yang untungnya biasa-biasa saja, ada yang untungnya pas-pasan, dan bahkan ada yang rugi. Ya, jadi itu keuntungan yang wajar, ya, sesuai risiko bisnis, sesuai kompetensi, kapabilitas pengusaha tersebut ya. Nah, yang menjadi masalah kan itu kalau keuntungan itu dihasilkan dari sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Ya, di situ kita mulai harus teliti. Ya, apakah benar ada sebuah peraturan, ketentuan yang dilanggar, ya, yang kemudian menghasilkan kegiatan bisnis yang sebetulnya ilegal. Ya, dan itu profit ilegal gitu ya. Nah, kalau pelanggaran atau penyimpangan itu kan ada hierarkinya. Ya, ada pelanggaran yang sangat serius, ya kan, ada pelanggaran yang hanya administratif. Nah, di situ kita harus mendalami. Ya. Tapi dari awal saya yakin betul bahwa kebijakan sudah tepat, kebijakan yang berhasil, tidak ada konspirasi, ya, tidak ada kong kali kong, ya, dan kebijakannya berhasil. Ya, kebijakan berhasil. Jadi harga pangan, dalam hal ini harga gula yang sempat naik gila-gilaan justru jadi stabil, dan setelah beberapa waktu mulai turun, ya, sehingga jelas sekali dan tidak ada satupun saksi atau ahli yang membantah, ya, termasuk yang dihadirkan oleh penuntut, bahwa kebijakan ini berhasil. Nah, itu menarik, Pak Tom. Stan, sudah ada keterangan saksi ahli, sudah keterangan saksi juga pendukung. Tapi kenapa ya nggak masuk dengan pertimbangan hakim nih, Pak Tom? Nah, ini yang jadi dasar untuk kita melaporkan. Itu dia ya? Ya, itu dia. Seharusnya dilakukan sebuah investigasi. Ya, apa yang sebenarnya terjadi sampai majelis hakim ini menerbitkan sebuah putusan yang begitu menyimpang dari fakta-fakta persidangan. Menyimpang ya, bukan aneh. Menyimpang ya. Sangat jelas, ya kan, menyimpang gitu. Saat ini hanya mereka yang tahu. Ya, tapi ini tidak bisa dibiarkan. Ya. Sekali lagi, kami mengajukan pelaporan ini, baik melaporkan hakim maupun BPKP, dalam semangat yang positif, ya, berharap suasana yang kondusif dan konstruktif. Kami tidak berapi-api, apalagi merasa dendam ya terhadap individu. Ini bukan karena dendam ya, Pak Tom? Dendam dengan majelis hakim, dengan jaksa, dendam dengan pejabat yang mencoba mengkriminalisasi Anda, bukan ya? Ini alasannya apa berarti, Pak Tom? Insya Allah profesionalisme. Profesionalisme. Murni profesionalisme, ya kan. Saya ibaratkan ya Pak Moses, katakan kita lagi jalan di malam hari, ya, lagi di sebuah taman, terus kita terkaget melihat ada 3 tubuh manusia, ya kan, yang luka-luka, berdarah-darah, ya kan, tergeletak gitu ya, terus barang-barang mereka tercecer gitu ya. Sebagai warga, ya,
Apakah kita membiarkan, ya cuek, terus ya udah, oke, ada beberapa tubuh manusia berdarah, pulang aja, diam. Atau bukannya kita punya kewajiban untuk panggil polisi, ambulan, ya kan? minta bantuan. Ya mungkin masih ada yang setengah hidup, masih bisa diselamatkan, ya kan? Ya ini kehidupan sipil, ya, ini prinsip dasar kehidupan sipil. Sebagai warga, kita punya kewajiban ya untuk melaporkan perbuatan tindakan kondisi yang berpotensi membahayakan warga yang lain. Ya, misalnya misalnya kita melihat di rumah tertentu ada kebakaran kecil. Oh, ini rumah udah mulai terbakar nih. Ya, kita cuek, kemudian kita pulang aja, nyalain TV, nonton TV, ya kan? Kebakaran biar berlangsung gitu ya. Atau kita punya kewajiban untuk panggil pemadam kebakaran, damkar. Ya kan? Saya kira semoga ya, sebagai sebuah bangsa yang beradab, kita semua bisa setuju ya, kita punya kewajiban moral untuk segera panggil damkar, panggil polisi, atau cari air untuk kita siram. Ya kan? Kita tidak bisa sudah membiarkan. Karena begini, korban ketidakadilan, ya, korban kekacauan aparat dan sistem hukum kita sangat banyak. Ya, masih banyak yang mendekam di penjara, yang tidak mendapat perhatian seperti saya. Ya. Dan kelihatannya mendapatkan perhatian sebesar Pak Tom ya. Ya. Jadi korban kriminalisasi. Sayangnya kelihatannya betul sekali yang sekarang dipahami masyarakat, yaitu no viral, no justice. Ya kan? Nah, dan setiap minggu, setiap bulan ke depan akan banyak korban lagi. Ya, sebagai profesional ya, yang baru saja mengalami, ya, katakan saya baru aja rumah saya kebakaran, baru aja ada yang dibunuh di rumah saya. Ya. Setelah itu, ya, saya selamat, ya, karena ada yang panggil damkar, ya, nyelamatin rumah saya. Ada yang panggil polisi, sehingga meskipun ada yang dibunuh dalam rumah saya, tidak ada korban selanjutnya kan, tapi ini belum tuntas, ya kan? Tapi semoga ini bisa menjadi titik balik. Ya, kita mulai berbenah dari segi aparat dan sistem hukum, ya, minimal perhatian masyarakat tidak pudar, ya, tidak, dan bukan cuma masyarakat, instansi terkait, ya, lembaga terkait, dan semua pemangku kepentingan, karena saya hanya satu individu dari puluhan ribu, ratusan ribu, ya. Maka saya sangat setuju dengan wacana Pak Presiden Prabowo di awal pemerintahan, pengampunan bagi sekitar 44.000 narapidana, ya. Karena pengalaman saya di penjara, secara kasar saya lihat mungkin lebih banyak orang di penjara yang seyogyanya tidak di penjara. Ya kan? Jadi bagi saya sangat masuk akal ya kalau Pak Presiden mewacanakan semacam gerasi atau pengampunan untuk mengeluarkan mereka dari penjara, karena mereka seharusnya tidak di situ. Nah, Pak Tom kan sekarang sudah bebas, dan ketika di pengadilan pun sangat banyak sekali yang mendukung Pak Tom. Kalau diminta untuk berterima kasih Pak Tom, kepada siapa saja Pak Tom berterima kasih atas dukungan yang selama ini, termasuk juga sehingga Bapak bebas akhirnya dari penjara? Tentunya pertama kepada keluarga, ya, dan kerabat, sahabat dekat yang tidak goyang sama sekali kepercayaannya. Keluarga full ya, support ya? Full. Tentunya geger, tapi tidak goyang. Istri, anak luar biasa, mertua, dan keluarga besar ya. Sahabat seperti Pak Anies dan lain-lain, ya, semuanya juga geger, shock tapi tidak goyang. Kokoh, setia di sisi saya. Tentunya penasihat hukum saya, ya, tim yang cukup besar yang dipimpin oleh Pak Ari Yusuf Amir dan Pak Dodi Abdul Qadir, luar biasa, sungguh luar biasa. Pak Ari sama Pak Dodi ya. Betul, dan beserta tim pengacara muda ya, yang etika kerjanya, otaknya luar biasa ya. Segenap
kalangan masyarakat ya, mulai dari pendukung simpatisan sampai kalangan yang berseberangan dengan saya di pemilu dan pilpres ya. Jadi banyak sekali orang dari kubu 02 dan 03 yang ikut bersuara ya, dan juga dari berbagai generasi, dari yang remaja sampai yang lansia, ya kan. Nah itu yang saya juga mau, kenapa saya mau menanggapi gestur Presiden dan pimpinan DPR secara positif ya, karena ini segelintir harapan ya. Memang perkara saya begitu terang benderang, ya begitu sederhana. Segenap kalangan dari 01, 02, 03 bisa sepakat. Baik kubu genap, kubu ganjil sudah sepakat. Ya? Ini aneh kasusnya. Ya? Betul. Dari berbagai lintas generasi, semuanya sepakat. Nah ini kan berpotensi merekonsiliasi, ya, membawa sebuah rekonsiliasi. Namun perlu saya tegaskan, kalaupun ada konsensus dan rekonsiliasi atau kesepakatan bersama ya, lintas kubu politik, lintas generasi, lintas kalangan, bukan berarti bahwa kita akan meninggalkan kebenaran. Ya, bukan berarti kita tiba-tiba menyetujui kebohongan atau hal buruk ya. Jadi kita tetap harus menyuarakan kebenaran, kita harus tetap memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Ya. Perjuangan tidak akan berhenti. Tapi coba kita lihat ya, apakah ada pendekatan-pendekatan baru yang bisa muncul berkat terobosan ini. Pertanyaan terakhir Pak Tom. Ya Pak. Apakah dengan kasus ini Pak Tom kapok berpolitik atau makin semangat berpolitik? Saat ini mungkin belum semakin semangat ya. Semakin semangat dulu Pak Tom. Tapi karena lumayan melelahkan, 9 bulan di penjara. Ya, mau jeda dulu Pak Tom ya? Tapi udah semakin membaik kok. Kesehatan, mental, semangat semakin membaik setiap hari. Tapi saya sudah mempasrahkan diri ya. Somehow kayaknya udah garis tangan, ya udah nasib saya. Memang tujuan hidup saya setelah berbagai tahapan-tahapan, ya kan, berkarya di bidang keuangan, di luar negeri, ya, di birokrasi. Kiranya sekarang nasib saya, tujuan hidup saya kelihatannya mengarah ke politik. Politik ya. Baik, terima kasih Pak Tom atas waktunya. Semoga sukses di masa depan. Terima kasih juga telah datang ke Tukang Kupas Perkara. Terima kasih undangannya Pak. Terima kasih Pak Tom.